What's up? Ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, sesi MotoGP 2024 telah berakhir dan kini akan beralih ke musim 2025. Di mana hal ini tentu satu paket dengan perkembangan-perkembangan para pabrikan untuk menyambut musim depan. Kalau kemarin kita sudah bahas soal para rider yang mencoba motor-motor barunya, kini saatnya kita bahas satu-satu, dan kali ini kita akan kulik apa saja update dari Yamaha. Kita bahas. Ya, Yamaha sedang panen hal positif dalam sesi tes pramusim kemarin. Selain Fabio Quartararo yang menguasai posisi kedua teratas di uji cobanya, Yamaha juga kedatangan dua anggota baru yang bisa diajak untuk berdiskusi. Dan semua rider mengisyaratkan hal yang positif. Setelah Alex Marquez mengukuhkan dirinya di puncak catatan waktu pengujian MotoGP hari Selasa di Barcelona, hanya dua pembalap yang mampu mengganggu dominasi pembalap Gresini itu. Yang pertama adalah sesama pembalap Ducati dan juara dunia 2 kali Pecco Bagnaia, namun satunya adalah kejutan yang lebih besar, yaitu datang dari Fabio Quartararo mewakili Yamaha. Hasil ini diraih karena Yamaha memiliki paket aerodinamis yang baru, dan hal ini bisa memberikan pengaruh yang bisa dikatakan lumayan signifikan. Selain itu, Yamaha juga ada update dari sisi sasis yang mengalami perubahan. Namun, kejutan Yamaha tak berhenti sampai di sana. Untuk swing arm juga mendapatkan pembaharuan. Yang semua hal ini untuk menyempurnakan dari mesin inline 4 yang direvisi atau upgrade terakhir. Setelah sebelumnya, di dua balapan terakhir, Fabio Quartararo gagal menggunakannya karena kegagalan mesin. Jadi bisa dibilang untuk segi pembaharuan, Yamaha hampir di semua sektor. Meskipun dari luarnya tak terlihat perbedaan yang signifikan, namun Yamaha nampak sangat serius untuk melakukan perbaikan meskipun bulan depan akan mencoba V4. Dan tentu semuanya akan berubah. Quartararo mengatakan, ini hanya uji coba. Biasanya, kami harus membalik halaman untuk melihat di mana kami berada. Senang rasanya melihat namamu ada di puncak, meski hanya ujian. Tapi, kamu pulang dengan perasaan senang. Kami masih sangat jauh dari para pembalap teratas. Tapi setidaknya, hari ini saya bisa menikmatinya. Melaju dengan kecepatan tinggi dan melakukan beberapa putaran yang bagus. Kembali ke sirkuit tempat dia finish ke-11 pada Grand Prix akhir musim, di hari Minggu, Quartararo mencetak putaran terbaik 1 menit 39,199 detik dan finish 0,396 detik di belakang Alex Marquez. Pembalap Prancis itu mengatakan bahwa sasis yang direvisi telah menawarkan peningkatan yang paling signifikan, membantu saat memasuki tikungan. Kami sedikit meningkatkan sasis baru di beberapa area. Pada traksi, kami belum meningkatkannya. Tapi rencananya adalah menghadirkan sesuatu yang sama sekali berbeda dan langkah yang lebih besar di Malaysia. Dalam artian, termasuk mesin V4 milik Yamaha nanti. Kami meningkatkan pada tikungan masuk, dan kami bergerak dari lurus ke sudut kemiringan penuh. Ini adalah peningkatan terbesar. Sekarang, kami harus meningkatkan dari sudut kemiringan untuk lebih bisa berakselerasi dengan cepat di trek lurus. Quartararo menambahkan, kami juga mencoba mesin baru. Kami mencoba fairing atas. Pada dasarnya, rencananya bukan untuk menjadi lebih baik, tapi untuk melihat apakah kita bisa mengurangi sedikit beratnya. Hari Selasa juga menandai pertama kalinya Yamaha memiliki 4 pembalap MotoGP di trek sejak 2022. Dengan Jack Miller dan Mikel Oliveira melakukan debut mereka untuk tim baru Pramac Yamaha. Senang rasanya memiliki 4 pembalap, 4 motor pabrikan, sambung Quartararo. Juga para pembalap datang dari 2 pabrikan yang berbeda. Dan teknisi datang dari pabrikan yang berbeda. Dan saya pikir kami membuat beberapa kemajuan dalam latihan hari ini. Ketika ditanya, apa yang terlihat didiskusikan dengan Jack Miller, Quartararo menjawab, saya hanya berbicara beberapa menit tentang perasaannya. Dan dia juga belum menunjukkan penilaian yang tegas tentang sensasinya. Masih meraba-raba. Saya pikir untuk memahami motor kami, 1 hari saja tidak cukup. Namun, penting untuk mengetahui dan mendengar masukan mereka. Karena menurut saya, motor ini memiliki beberapa kelebihan, seperti feel di bagian depan, tapi juga banyak kelemahan yang harus kami perbaiki. Saya merasa sedikit lebih cepat, lebih dekat, tapi saya tidak tahu, karena selama uji coba, cukup sulit untuk benar-benar menganalisis dengan baik.
Kita akan lihat di balapan Thailand nanti seperti apa posisi realistis kami. Ketika ditanya apakah pekerjaan untuk tahun 2024 ini sudah selesai, Quartararo menjawab, belum. Saya masih punya beberapa hal untuk dikatakan dan didiskusikan dengan tim. Namun, saya tidak menganggapnya sebagai pekerjaan. Saya menikmatinya di atas motor. Saya mulai benar-benar menikmatinya karena saya sekarang dapat melampaui batas. Namun, kami memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk bangkit kembali. Dan apapun yang dapat kami lakukan untuk bangkit kembali secepat mungkin, kami akan melakukannya. Wah, Yamaha, nampaknya jika dilihat dari apa yang disampaikan Fabio Quartararo, sudah semakin dekat dengan para pesaingnya nih. Namun, tak hanya Fabio yang sedang senang hari ini. Dari sisi Pramac juga memiliki progres dan prospek yang menarik untuk musim-musim depan melihat investasi besar dari Yamaha. Setelah hampir 2 dekade bersama Ducati, Pramac menjadi tim satelit baru Yamaha dalam proyek ambisius dengan visi jangka panjang. Kemitraan ini diumumkan pada bulan Agustus lalu, dan sejak awal, 2 hal sudah jelas. Pramac akan diperlakukan sebagai perpanjangan dari tim pabrikan, menerima prioritas yang sama dalam hal dukungan dan materi baru. Dan itu juga akan meluas ke Moto2. Pada hari Senin, masuknya Pramac Yamaha ke kelas menengah diumumkan, menandai debut mutlak bagi struktur Paolo Campinotti. Hal ini menunjukkan visi jangka panjang yang berkelanjutan dari proyek tersebut, dan juga berupaya mengembangkan bakat-bakat muda. Pabrikan yang berkantor pusat di Iwata ini telah menunjukkan tanda-tanda perubahan pola pikir. Perkembangan terbaru adalah terciptanya mesin V4 baru, yang menjauh dari konsep 4 silinder segaris. Investasi Yamaha di Pramac sangat besar, begitu pula ambisinya. Semua hal sudah tersedia untuk masa depan yang sukses, dengan Miller dan Oliveira memainkan peran kunci pada tahun 2025. Para pembalap akan ditugaskan untuk berkontribusi dalam pengembangan YZR M1 dan mencapai hasil di lintasan. Mereka dan tim juga menyadari bahwa mereka mungkin tidak dapat bersaing di puncak. Yamaha memiliki salah satu motor yang paling tidak kompetitif. Dan meskipun ada peningkatan, jalan di depan masih panjang. Namun tanda-tandanya menggembirakan dengan investasi, kepercayaan, dan ambisi dalam proyek baru ini. Kemudian, sang pembalap Miguel Oliveira memberikan penilaian pengalamannya dengan Yamaha. Setelah menghabiskan 6 tahun mengendarai MotoGP bertenaga V4 Eropa di KTM dan Aprilia, Miguel Oliveira melakoni debutnya bersama Pramac Yamaha pada tes Barcelona hari Selasa. Pembalap asal Portugal itu menyelesaikan 60 putaran sirkuit Catalunya dengan M1 spesifikasi pabrik. Itu benar-benar sangat berbeda dari apa yang biasa saya gunakan, kata Oliveira. Khususnya pada fase pengereman, sangat berbeda. Namun, saya harus katakan bahwa motor ini juga sangat ramah bagi pengendara. Sepeda memberikan Anda umpan balik yang baik untuk memberitahu di mana roda berada, dan itu sangat penting. Namun, pemenang MotoGP 5 kali itu menekankan bahwa motor tercepat biasanya bukan yang paling nyaman. Kami tidak benar-benar mencari kenyamanan atau sepeda yang ramah bagi pengendara. Tetapi, sepeda yang cepat dan saya pikir kami akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkannya dengan pasti. Oliveira sendiri dalam tes uji coba kemarin hanya mendapatkan di posisi ke-17. Tapi, dia mengatakan, menurut saya itu adalah hari persiapan yang bagus. Kami memiliki banyak teknisi Yamaha di garasi untuk membantu tim melakukan transisi yang lancar ke motor baru, perangkat lunak baru, dan segala hal lainnya. Saya juga cocok dengan kepala kru dan ahli data baru saya. Kami pasti akan melangkah lebih maju selama uji coba musim dingin. Ketika diminta untuk menyebutkan satu area yang ingin ditingkatkannya, Oliveira menjawab, pengereman, itu saja. Seraya menambahkan bahwa yang dia maksud adalah stabilitas motor saat melambat. Yamaha memiliki mesin V4 baru yang segera hadir, tetapi pembalap berusia 29 tahun itu menghindari perbandingan mendalam antara mesin V4 yang telah dikendarainya sejauh ini dalam karir MotoGP-nya dengan M1 inline yang saat ini. Mesin ini memiliki sisi positif dan beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Dan saya kira, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita melihat upaya besar dari mereka untuk menyamakan materi di semua sepeda, dan itu jelas cara yang harus ditempuh. Itu satu-satunya cara jika Anda ingin mengejar pesaing Anda. Wow, Yamaha nih, meski mungkin tak langsung moncer, namun kita setidaknya akan melihat beberapa motor Yamaha bersaing di lintasan. Dan mungkin Ducati masih akan mendominasi di depan. Namun, dengan dua pembalap fresh KTM dan Aprilia,
mungkin juga akan memberikan perlawanan. Jagoan teman-teman tahun depan siapa nih? Coba komen.